Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dan kembali di hadapan seluruh pemirsa Tribun Timur. Dan tentu saja pada sore hari ini kita kembali dalam program yang sangat spesial yaitu Bincang Sehat ataupun juga Ngobrol Sehat yang pastinya akan mengedukasi Tribuners seputar kesehatan dan pastinya juga akan memberikan masukan-masukan dan motivasi-motivasi dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita. Itu yang paling penting. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang nantinya akan mengedukasi kita juga seputar tema kita pada hari ini, yaitu terkait dampak cuaca buruk bagi kesehatan dan bagaimana untuk peran keluarga. Langsung saja Kinan perkenalkan, hari ini satu narasumber kita sudah hadir di studio Tribun Timur dan yang satunya lagi by Zoom. Dan langsung saja kita sapa dulu yang hadir di studio Tribun Timur, ada Dr. Wahyudi Muhsin sebagai praktisi kesehatan. Assalamualaikum Dok, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Selamat kabarnya sore Dok? Kinan, sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat ya. Sekalipun kayaknya ini udah musim hujan nih. Hujan. Hujan di luar. Baik, nah untuk Dokter Yudi pastinya kita akan lanjutkan obrolan kita karena hari ini kita akan ada dua segmen dan tamu spesial kita juga tak kalah spesial nih dari Dokter Yudi. Ada perempuan cantik yang sudah join juga via Zoom. Ada Ibu Doktor Insinyur Haja Andi Majda M. Zain, MSI sebagai Rektor Universitas Islam Makassar. Kita sapa dulu via Zoom. Assalamualaikum dan selamat sore, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh Tribuners. Saya juga Iya, kepada aduh. Dr. Wahyudi dan Mbak siapa namanya? Nah, Kinan, Dok. Iya. Terima kasih, Dok, Mbak siapa? untuk Mbak Kinan. Kinan, Dok. Oh iya. Baik, terima kasih Dok untuk kesediaan waktu sekalipun kita mungkin terhalang jarak ya, tapi kita masih berusaha maksimal dalam beberapa waktu ke depan tentu saja terkait tema kita pada hari ini bersama Dr. Yudi dan juga Ibu Dr. Majda pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja mengawali obrolan kita, saya langsung ke narasumber kita yang pertama, ada Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Majda M. Zain, MSI. Kepada Ibunda mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua terkait tema kita hari ini yaitu dampak cuaca buruk bagi kesehatan dan bagaimana peran keluarga. Baik Bunda, mungkin di awal obrolan kita bisa dijelaskan dulu mengapa mungkin perubahan cuaca ini sangat-sangat memberikan efek ataupun juga dampak terkait kesehatan. Silakan. Ya baik, Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di studio Tribun karena sementara juga ada acara di kampus yaitu agak sedikit ada terganggu suara-suara karena biasa peringatan Maulid itu biasa agak semarak ya, dan tentunya tidak bisa saya hindari suara-suara yang agak cukup mengganggu diskusi kita pada sore hari ini. Juga terima kasih banyak atas kesempatan saya diminta sebagai narasumber bersama-sama dengan Dr. Wahyudi Muhsin. Tentu beliau adalah pakar kesehatan karena memang profesi beliau sebagai dokter. Dan juga menyangkut tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu ngobrol sehat, dampak cuaca buruk bagi kesehatan dan peran keluarga. Iya, ada pepatah yang mengatakan bahwa if you lost something, really you don't lose anything, ya. But if you lost healthy, really you lost sesuatu, ya, anything. Ya, jadi kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, benda, harta, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi jika kamu kehilangan kesehatan atau kesehatan kita terganggu, maka sesungguhnya kamu kehilangan sesuatu. Ya, artinya dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa berperan dengan baik untuk keluarga, untuk masyarakat. Tetapi jika kita sakit atau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu baik untuk diri, keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu dengan cuaca yang
cukup ekstrim pada saat ini, di mana kadang panas, terik, kemudian tiba-tiba hujan. Itu sangat sangat ekstrim pergantiannya, sehingga kita sebagai tentunya yang merasakan hal itu kembali kepada bagaimana kita bisa mengendalikan diri ya. Jadi kesehatan itu juga tergantung bagaimana niat kita mau sehat, kemudian juga kemampuan mengendalikan diri. Ketika cuaca terik, tentu kita ya biasanya kita haus ya, kita kemudian mau kemudian masuk ke atau kita menyetel, kita punya AC kemudian sedemikian dinginnya, kemudian atau kipas angin dan sebagainya. Tentu ini juga bisa menyebabkan kita sakit ya, apakah flu, apa batuk, apalagi kalau kita minum es ya. Jadi ini tergantung bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita terhadap cuaca yang cukup ekstrim seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana tentunya peran keluarga. Jadi ini juga tergantung bagaimana edukasi di dalam rumah tangga kepada anak-anak. Karena satu saja yang terpapar sakit, misalnya flu, batuk, pasti ini kan virusnya akan menyebar. Sehingga satu keluarga itu biasanya juga nanti kena semua, biasanya baru penyakit ini pergi, seperti itu ya. Sehingga tentu mengganggu aktivitas kita, baik untuk bagaimana dalam keluarga maupun tentunya aktivitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka ngobrol sehat pada sore hari ini saya kira sangat mengedukasi sekali masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi ekstrim yang kita alami saat ini. Pertama-tama tentunya kembali kepada teman saya bahwa ini tergantung daripada pengendalian diri kita ya. Niat kita untuk sehat, bagaimana kita juga mengendalikan diri ketika menghadapi cuaca yang ekstrim, bagaimana kita menghadapinya dengan tidak serta-merta kemudian. Nah, ini sudah ribut ini ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Perannya keluarga apa? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk beberapa opini juga ya, Tribuners yang telah disampaikan. Anak-anak pada menyapa saya ini. Oh iya, Bu. Oke, baik. Baik, Bu, terima kasih untuk beberapa pemaparannya. Mungkin terkait beberapa yang opini yang Anda sampaikan juga terkait peran keluarga, juga terkait teman-teman ataupun juga Tribuners yang memang harus aware terhadap kesehatan diri sendiri. Untuk peran keluarga sendiri mungkin, Bu, ada yang bisa ditambahkan terkait kegiatan-kegiatan atau aktivitas positif apa sih yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga dalam rangka menjaga kesehatan dari cuaca yang ekstrim? Silakan Ibu Majda. Ya, jadi peran keluarga dalam cuaca ekstrim ini, bagaimana kita juga dalam situasi atau dalam waktu-waktu yang senggang ya, berkumpul bersama keluarga. Kemudian tentu menyajikan makanan-makanan yang ketika hujan yang hangat ya, sambil bercengkrama dengan keluarga. Kita merupakan sebuah solusi untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan. Karena satu saja yang sakit pasti akan terpapar anggota keluarga yang lain. Ya. Demikian juga ketika cuaca sedang terik-teriknya, mungkin aktivitas di luar rumah itu yang harus kita hindari ketika memang kita punya tanggung jawab untuk menabdi pekerjaan atau di masyarakat ya. Tentu kembali lagi kepada bagaimana mempersiapkan ya atau membekali keluarga, suami atau anak-anak ya untuk banyak minum, tapi minum yang air minum yang biasa atau tidak dingin ya, atau lebih banyak juga kita mengkonsumsi air hangat ya untuk menjaga kesehatan kita. Sama dengan misalnya
bagaimana kita senantiasa membekali anak-anak kita atau suami kita itu sendiri membawa air minum, ya. Itu sudah kami lakukan sejak lama, ya, apalagi ketika kampanye pemakaian tumbler atau menghindari sampah plastik, saya selalu membekali baik suami, anak-anak itu untuk senantiasa membawa bekal air minum ketika beraktivitas di luar rumah. Demikian juga kalau di dalam rumah, tentunya pada saat suasana senggang kita berkumpul dan kemudian tentu kita saling memperingatkan, saling mengingatkan bahwa ini cuaca buruk, ini panas, ini kemudian dingin, supaya kita masing-masing menjaga kesehatan. Karena satu saja yang terpapar, semuanya akan terpapar dengan cuaca buruk ini, semisal batuk, flu dan lain sebagainya. Saya kira ini, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Majda yang telah disampaikan. Sebelum kita mungkin berakhir pada closing statement ataupun juga harapan dari Bu Majda, satu pertanyaan juga lagi mungkin Ibu yang juga masih terkait dengan kondisi ataupun juga kondisi cuaca buruk terkait kesehatan. Untuk Bu Majda sendiri boleh memberikan mungkin tips and trick terkhusus bagi teman-teman mahasiswa ataupun juga mahasiswi yang saat ini sementara berkuliah juga dengan aktivitas yang cukup padat ataupun juga peran ibu rumah tangga maupun juga pasangan-pasangan muda nih Bu yang kadangkala dalam edukasi kesehatan nih masih kurang update. Itu seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan Ibu Rektor sebagai closing statement Anda. Iya, untuk para mahasiswa tentunya, para pelajar, ya, kalian mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, ya. Kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang menjadi harapan bangsa kita ke depan. Karena di tangan kalian, di pundak kalian pada hari ini, kalian akan menjadi generasi penerus bangsa, di mana tentunya kita ketahui bahwa 2030 nanti kita akan mengalami bonus demografi, ya, di mana 80% penduduk Indonesia adalah generasi muda yang pada hari ini mereka menuntut ilmu, apakah dia di tingkat SMP, SMA maupun di tingkat perguruan tinggi, sehingga kesehatan menjadi hal yang sangat mutlak untuk mereka agar mereka bisa menuntut ilmu dengan baik, mengasah potensi kecerdasannya, potensi keterampilannya untuk menjadi SDM yang unggul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tentu saya berharap bahwa mahasiswa yang pada hari ini mereka belajar, tentu harus terus juga menjaga kesehatannya agar bisa menerima pelajaran dengan baik dan juga melaksanakan segala aktivitas perkuliahan dengan lancar. Karena jika mereka sakit, tentunya mereka tidak bisa melaksanakan atau menerima perkuliahan, menerima edukasi dari para dosen, sehingga mereka akan ketinggalan, ya, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oleh karena itu saya katakan kembali bahwa pepatah yang saya sampaikan di awal perjumpaan kita ini bahwa if you lost healthy, kamu kehilangan segalanya, ya. Kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kehilangan harta, sesungguhnya kamu tidak kehilangan apa-apa, ya. Kira itu Mbak sebagai closing statement saya bahwa apa yang menjadi juga berita yang cukup meresahkan kita sebagai seorang ibu, ya, orang tua, bahwa apa namanya tadi ini, yang penyakit ginjal akut, Mbak, ya, yang dialami oleh anak-anak kita, ini juga bisa menjadi sebuah kewaspadaan pada kesempatan kali ini untuk harus tidak bisa memahami atau mengetahui apa menjadi
flu, batuk, biasanya kan anak-anak itu kita berikan obat, sirup atau semacamnya yang justru sekarang ini jadi perbincangan bahwa itu ada mengandung zat yang berbahaya. Ya. Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Rektor Universitas Islam Makassar ya. Memang ini sebuah closing statement yang sangat luar biasa. Yang paling Kinan highlight di sini adalah bahwa memang kesehatan itu sangat mahal sampai jika dibeli pun itu harganya tidak bisa dinominalkan saking mahalnya. Sekalipun kita punya harta dan benda seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor dan juga pesan-pesan edukasi terhadap peran-peran keluarga terkait menjaga kesehatan bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk. Terima kasih mungkin kami ucapkan kepada Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Majda M. Zain MSI sebagai Rektor Universitas Islam Makassar yang kita sudah terhubung melalui virtual Zoom, sekalipun mungkin ada beberapa kendala jaringan juga, tapi terima kasih banyak Bu, sangat maksimal sekali untuk beberapa edukasi yang sudah diberikan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya di cuaca yang ekstrim ini ataupun juga cukup buruk ini kita bisa saling menjaga kesehatan. Ditunggu mungkin Ibu Majda untuk waktu dan kesempatannya bisa join langsung di studio Tribun Timur. Terima kasih Bu dan salama kita pada salama. Sampai bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Dan baik Tribuners, sebelum kita ke segmen kedua karena narasumber kita Dokter Ganteng yang di sebelah kiri ini sudah sangat siap untuk memberikan edukasi. Pastinya kita mulai dari penyakit-penyakit apa saja yang paling rentan kita dapatkan di cuaca yang buruk serta suplemen dan makanan yang baik apa yang bisa kita konsumsi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam Ngobrol Sehat seusai jeda berikut. Ya baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia di waktu sore hari ini yang menuju waktu maghrib juga pastinya bagi yang menjalankan. Dan tentu saja di sore hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita masih dalam program Ngobrol Sehat. Dan tadi di awal kita sudah dibersamai melalui virtual Zoom bersama Ibu Andi Majda yang juga sebagai Rektor Universitas Islam Makassar memberikan pandangan secara praktisi keluarga ataupun juga dalam pandangan sebagai ibu mungkin ya dalam sektor peran keluarga. Nah langsung saja mungkin dalam tema yang sama, bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan kita dalam cuaca yang buruk. Tentu saja bersama praktisi kesehatan dalam hal ini sudah menemani kita dari segmen awal ada Dr. Wahyudi Muhsin. Kita sapa dulu Tribuners. Dr. Yudi masih semangat? Semangat dong. Semangat ya, karena kalau kita lihat Dr. Yudi nih alhamdulillah masih sangat sehat dan fresh ya. Alhamdulillah, iya, berkat doa semuanya. Sebagai dokter pasti saja tentunya
peluang sakit pasti ada dokter. Ya, semua berpeluang untuk sakit. At least itu dokter. At least itu dokter. Nah, baik dok, kita langsung di poin yang paling penting saja. Seperti tema kita adalah dampak cuaca buruk bagi kesehatan dan keluarga. Jika tadi Ibu Andi Macida menjelaskan sesuai peran keluarga, tentu saja sesuai dengan profesi Anda sebagai dokter. Mungkin kita diedukasi dulu nih dok, sebenarnya penyakit-penyakit apa sih yang paling rentan dalam kondisi seperti ini atau cuaca yang paling buruk? Ya, Silakan dokter. kita ini kan sedang mengalami yang namanya musim pancaroba. Apa sih itu musim pancaroba? Musim pancaroba itu adalah dari musim hujan ke kemarau atau dari kemarau ke musim hujan. Peralihan-peralihan ini yang tiba-tiba, inilah yang dikatakan musim pancaroba. Kenapa berbahaya? Karena tubuh kita butuh adaptasi untuk bisa menerima kondisi dua musim yang sehari bisa dua. Tiba-tiba pagi sampai siang sangat terik, tiba-tiba siang sampai sore malam hujan. Begitupun sebaliknya, pagi sampai siang hujan, siang sampai ini panas. Nah, ini butuh adaptasi tubuh. Berbeda kalau musim kemarau, atau musim panas, atau musim hujan, semuanya masing-masing tentunya ada plus minusnya. Kalau musim hujan terus, tentu ada sakit-sakit, ada penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Terus bagaimana kalau musim panas, ada juga tentunya penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Cuma kategori saat ini adalah musim pancaroba. Apa yang harus kita sikapi adalah pertama dan paling utama adalah kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Oke, baik dok. Apa itu makanan dan minuman yang bergizi? Satu, pertama kita harus sering mengkonsumsi buah-buahan. Yang kedua, kita harus selalu mengkonsumsi hal-hal yang bersifat tidak mencetus asam lambung. Umpamanya kita mengurangi dulu yang asam-asam, pedis-pedis. Terus yang ketiga, olahraga yang teratur. 15 menit, 20 menit sehari tapi rutin. Yang keempat yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita menghindari dulu yang mencetus air es yang tapi bisa. Itu jadi favorit dok. Ya, boleh, Iya. tapi jangan menjadi minuman rutin. Nah, anggaplah tiap hari kita minum, boleh selang-seling sehari setelah ini boleh minum, boleh, tapi jangan tiap hari. Dan yang paling utama adalah hindari dulu makanan-makanan yang bisa menyebabkan hal-hal mencetus untuk hipertensi, kolesterol. Boleh, tapi dalam kategori batas normal. Musim pancaroba ini kadang dan pada umumnya adalah masyarakat itu flu, rata-rata flu. Baik. Yang kedua batuk, demam. Ini yang tiga sekawan ini yang sering menghadapi. Kenapa kita harus waspadai? Karena saat ini kita belum terbebas dengan COVID-19. Varian Omikron gejala-gejalanya mirip, yaitu demam, flu, dan batuk. Baik dok. Nah, makanya ini kita harus waspadai musim pancaroba ini. Dan paling utama adalah di saat musim pancaroba ini, imunitas tubuh kita harus selalu dijaga dengan olahraga teratur. Umpamanya, kita harus selalu ada pembakaran tiap hari. Alasan sibuk selalu menjadi alasan yang sering dilakukan, sering diutarakan oleh masyarakat. Betul. Apalagi masyarakat perkotaan. Kenapa anda olahraga? Sibuk. Kerja. Padahal kalau mau nongkrong di warung kopi ada waktu 1 jam. Mau nongkrong sama teman ada waktu. Tapi tubuh hanya minta 15 menit, 20 menit. Berolahraga. Berolahraga apa? Terserah. Cuci piring, cuci mobil, kalau ada alat-alat kesehatan di rumah lebih bagus, atau jalan-jalan di rumah saja kalau hujan, yang penting ada exercise, ada keringat keluar. Itu lebih mending daripada kita melakukan olahraga 2 kali dalam seminggu yang berat-berat. Nah, ini yang bisa membuat kita sering terjadi serangan jantung. Karena banyak hal yang, ini kan jantung terpompa. Fungsi jantung apa? Menyuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau detaknya
tentunya ini kan membuat tubuh tidak seimbang. Nah, tapi di saat jantung ini sudah tahu ritmenya kita, oh kalau kita jalan atau kita beraktivitas yang cukup berat, karena dia sudah terbiasa, maka dia tidak akan shock. Tapi kalau tiba-tiba yang biasanya ritmenya hanya 20 kali per menit, tiba-tiba menjadi 1000 kali, tentu dia capek. Kaget juga kaget. gitu, Dok. Makanya itu yang harus kita waspadai. Dan rata-rata kasus kematian orang tubuh segar, tiba-tiba meninggal, ya karena terlalu memaksakan diri. Hidup itu butuh keseimbangan saja. Tidak perlu kita atletis tubuh, tapi yang penting keseimbangan. Itu yang paling penting. Mengkonsumsi buah-buahan itu sangat penting. Kenapa? Buah-buahan adalah sumber vitamin yang alami, yang bisa membuat kita selalu terpenuhi nutrisi tubuh kita, keseimbangan tubuh kita, sehingga apa yang keluar dengan apa yang masuk itu seimbang. Pembakaran juga harus seimbang, pembakaran dalam hal ini karbohidrat, terus lemak, tubuh dan sebagainya itu harus seimbang. Dan yang paling utama adalah kita harus selalu happy. Rasa happy ini jadi faktor juga, Dok, ya? Sangat penentu. Kenapa, happy Dok? itu kenapa? Karena muncul hormon kebahagiaan. Kalau hormon kebahagiaan muncul, maka bisa menciptakan imunitas alami yang begitu dahsyat. Lebih dahsyat daripada makanan, vitamin, minuman, kalau kita happy. Ini berarti bisa menimbulkan gejala yang mungkin kerap kali ya terjadi juga adalah masalah mungkin stres, Dok. Ya. Nah, itu seperti apa tuh? Sebenarnya faktor stres itu kita sendiri. Stres itu adalah yang bisa mensetel itu adalah kita sendiri. Contoh, stres itu kan ujung-ujungnya adalah kita biasa asam lambung naik. Nah, ya. GERD. Banyak orang salah paham. Dia pikir itu GERD sama dengan MAH. Beda, Dok, ya? Sangat beda. GERD itu 85-90% karena pikiran. Kalau MAH karena salah makan atau telat makannya. Itu yang menjadi penyebab utama. GERD ini banyak orang salah paham, tapi sebenarnya bukan hanya GERD penyebabnya. Bisa saja kita tiba-tiba langsung stres berlebihan. Terus bisa saja kita menjadi tidak mood, emosional, dan sebagainya. Makanya happy itu tidak usah dicari jauh-jauh. Happy itu ada di sekitar kita. Apa itu? Luar biasa, ya? Keluarga. Apa itu? Kita sendiri yang tentukan. Pamannya Kinan suka dengar musik hanya dengan dengar handphone di kamar. Selesai persoalan. Happy. Nonton film-film kartun. Happy. Mau makan apapun. Ingat. Sehat itu tidak menentukan gemuk atau kurusnya orang. Gemuk belum tentu tidak sehat. Kurus belum tentu sehat. Itu yang harus selalu di garis bawahi. Yang menjadikan kita itu sehat adalah kita sendiri happy. Makanya keseimbangan ini yang perlu kita patron, kita harus selalu jadikan. Kenapa bisa nenek-nenek kita dahulu kala umur-umurnya panjang? Iya, betul, Dok. Di atas 60, 70 ya. Karena ada beberapa faktor, Kinan. Pertama, dia happy, tidak ada ruwet-ruwetnya. Nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Yang kedua, faktor makanan. Dulu junk food, fast food tidak ada. Belum. Makanan mereka seimbang. Makanya saya di keluarga saya selalu menyarankan pertama olahraga itu wajib. Yang kedua, tiap hari harus ada buah di rumah. Yang ketiga, tiap hari harus makan sayur. Yang keempat, harus selalu menciptakan suasana keluarga yang tidak usah masalah kantor jangan bawa di rumah. Masalah rumah jangan bawa di kantor. Nah, ini kayaknya dua ritme yang harus dipahamin, Dok, ya? Harus. Karena biasanya orang bawa terbalik. Masalah rumah dia bawa ke kantor, masalah kantor dia bawa ke rumah. Makanya yang muncul ada penyakit stres. Betul. Baik, Dok, sebelum kita berada di closing statement, ini yang paling sering juga ditanyakan
Kinan mewakili mungkin Tribuners dan seluruh teman-teman ya yang selalu memberikan pertanyaan ini. Terkait mungkin beberapa tips ya yang sudah Dokter Yudi share ke kita semua. Ada juga mungkin dok nih yang mungkin tidak senang berolahraga tapi dia mau ganti dengan suplemen ataupun juga vitamin. Ya. Nah, apa sih dok mungkin suplemen atau vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh di tengah cuaca hujan gitu atau kondisi pancaroba yang tadi Anda sampaikan? Sebenarnya vitamin, multivitamin apapun itu sebenarnya semua bagus. Tapi kalau terlalu banyak juga bahaya. Di zaman COVID kemarin banyak orang mengkonsumsi sampai 5, 6, sampai 17 vitamin. Tapi tidak bagus. Tidak bagus, justru dia membuat sakit. Akhirnya setelah konsultasi sama saya hanya kasih 2 dari 17. Apa dok? Ya saya pisah-pisah tergantung kondisinya. Karena tergantung tubuh. Namun sering saya sarankan adalah sebaik-baiknya vitamin itu adalah vitamin alami. Sangat banyak di sekitar kita vitamin-vitamin alami itu. Ya kayak jeruk, kayak mangga, kayak semangka, kayak kelapa dan sebagainya. Sayur-sayur sangat banyak. Ada daun kelor yang orang mengatakan sebagai antioksidan yang sangat tinggi, murah meriah. Jadi sebenarnya kalau mau kita sendiri adalah kita harus makan sesuai kebutuhan bukan kemauan. Karena kalau kemauan kita akan dijajaki dengan pandangan yang indah-indah dengan makanan-makanan yang sebenarnya justru bahaya. Umpamanya kita minum yang bersoda itu 40 minuman bersoda itu sama dengan 40 sendok makan gula. Jadi kita bisa membayangkan kita minum bersoda itu sama dengan kita dalam 40 kali sendok gula. Itu kita makan, itu logikanya. Nah, makanya kita ganti dengan teh alami, teh tawar atau apapun lah yang berhubungan alami-alami. Ini yang membuat kita harus selalu cerdas memaknai makna sehat dan makanan sehat. Mahal itu belum tentu sehat, tapi murah juga belum tentu sehat. Jadi harus selalu kita melihat, kita diberikan di era teknologi, kalau ada hal-hal yang kita kurang berkenan kan tinggal dicari, di informasi sangat ada di smartphone kita. Kita hanya butuh makanan gizi seimbang. Di saat Soeharto dulu, di saat Orde Baru dulu, kita selalu dijajali adalah 4 sehat 5 sempurna. Itu benar. Itu benar. Bagaimana vitamin, mineral, protein, karbohidrat, susu itu seimbang. Tapi kita tidak. Kita selalu mau lifestyle. Tapi belum tentu lifestyle makanan itu berbanding lurus. Berbanding lurus dengan kesehatan. Belum lagi workaholic. Kita kerja keras, seolah-olah kesehatan itu diabaikan. Perlu kita harus selalu menanya tubuh kita. Tubuh kita ini tidak butuh kita, tapi kita yang butuh tubuh kita sebenarnya. Itu yang penting, karena yang harus kita lakukan adalah kita harus jaga baik-baik tubuh kita. Bukan kita yang bukan dia yang butuh kita, tapi kita yang butuh tubuh kita. Makanya sering saya sampaikan kepada semua teman-teman, sahabat bahwa sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Itu yang sering saya sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Sama dengan statement Bu Rektor. Banyak orang mau kaya menggantikan apapun kekayaannya, yang penting dia sehat. Menandakan bahwa sehat itu mahal. Karena orang mau gantikan seluruh uangnya, seluruh materinya untuk sehat. Tapi tidak bisa. Karena sehat itu tidak ternilai harganya. Makanya saya bilang sehat itu mahal. Sakit jauh lebih mahal. Karena apa yang kita mau bagi sebagian orang, Kinan, mungkin sehat itu bukan segala-galanya. Tapi dia lupa. Tanpa kesehatan, apa yang dia punya, jabatan, uang banyak, titel yang melimpah, tidak ada apa-apanya kalau sakit. Betul, setuju. Jadi, singkat cerita adalah, sehat itu mahal, tapi memang kita maknai mahal kategori bukan berarti barang-barangnya mahal. Ya. Bukan. Maksudnya, orang mau bayar apapun
Demi kesehatan. Demi kesehatan. Mumpung kita sehat, jagalah kesehatan itu dengan cara sederhana. Olahraga teratur 15 menit, 20 menit. Makanan bergizi yang seimbang, yang murah meriah, yang ada di sekitar kita. Baik, Dok. Kita makan bukan kemauan tapi kebutuhan. Itu. Oke. Berikan napas yang meriah dulu yuk buat Dokter Yudi, luar biasa. Oke, tenang-tenang ini di belakang kamera ya. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman Tribuners dan juga seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, bahwa memang kesehatan ini sangat-sangat mahal, bahkan kalau mau dinominalkan pun kayaknya tidak ada angka. Tidak ada angka, tidak ada, no limit. No limit ya. Baik, yang terakhir mungkin Dokter Yudi, apa yang ingin Anda sampaikan atau himbauan kepada seluruh teman-teman Tribuners dimanapun berada terkait memang kondisi cuaca sekarang yang ada di Indonesia yang sedang masuk kondisi pancaroba untuk menjaga kesehatan. Silakan. Kalau saya sih lebih cenderung ke adalah kemana kita mensiasati bagaimana supaya kesehatan ini di keluarga kita menjadi utama. Kenapa saya bilang utama? Karena di era teknologi yang sangat simpel ini semua bisa dengan smartphone. Yang kedua, pola hidup yang sehat. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah ciptakan kebahagiaan di lingkungan kita, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan manapun. Contoh yang paling utama adalah ada dengan sosial media kita bisa ketawa, kita bisa melihat dunia dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah jangan terlalu stres terhadap kondisi tubuh ekstrim yang sehingga kita selalu mau panik. Nikmati saja prosesnya, tapi kita selalu mencegah dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita mau sehat, olahraga teratur, yang kedua yang paling utama makanan yang bergizi, yang ketiga gizi seimbang, yang keempat bagaimana kita menciptakan kebahagiaan, dan yang terakhir adalah sehat memang itu sangat penting dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita mau hidup bahagia, sehat, maka kita harus menciptakan suasana kehidupan di keluarga secara sehat pula. Karena iklim yang sehat terbentuk dari kebiasaan keluarga. Itu Kinan. Luar biasa. Tepuk tangan lagi sebagai closing statement dari Dokter Yudi. Waduh, luar biasa banget ya. Jadi ini kalau kita lihat obrolan kita kali ini bersama Ibu Andi Majda, tapi juga beliau sudah memberikan di awal-awal ya untuk peran keluarga, dan sebagai closing statement juga di segmen kedua ini ada Dr. Wahyudi Muhsin yang sangat setia menemani Tribun Timur untuk selalu mengedukasi seputar kesehatan. Apalagi nih kayaknya ini waktu ini dokter untuk selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan, apalagi ini kayaknya momentumnya karena lagi musim pancaroba. Dan buat Tribuners tentu saja dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan yang sehat, menjaga kesehatan itu yang paling utama, dan kita juga ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Ibu Andi Majda dalam hal ini sebagai Rektor UIM, dan pastinya juga kepada Dr. Wahyudi Muhsin yang sudah hadir di studio Tribun Timur dan menemani Tribuners semua terkait edukasi kesehatan dan cara menjaga kesehatan di musim hujan ataupun juga musim yang cukup buruk ini atau pancaroba. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama, sehat semua. Iya. Keluarga besar Tribun Timur. Terima kasih dokter andalan kita, dokter andalannya Tribun. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Dokter Yudi dan juga Ibu Andi Majda. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan berbagai bidang kesehatan dalam program Ngobrol Sehat dan bersama dokter-dokter keren yang ada di Sulawesi Selatan dengan tema yang lebih menarik lagi pastinya di berikutnya. Untuk itu saya Kinan Aulia dan juga mewakili narasumber yang bekerja pamit. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Satu yang saya sampaikan ke semua, rata-rata